Ini ada kelompok namanya singa. Kelompok singa itu usia 3 sampai 6 tahun. Jadi di pertandingan terbaru ini ada pertandingan usia 3 sampai 6 tahun. Ada lagi kategori master 46 sampai 60 tahun. Master A, Master B 61 tahun ke atas. Ini fatal ya. Jadi ketika dia melebihi batas waktu yang telah ditentukan 10 menit lebih belum balik-balik ganti pakaiannya, maka pesilat itu akan didiskualifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di konten kali ini saya akan membahas tentang peraturan pertandingan pencak silat terbaru. Ya, nah di tahun ini akan diresmikan tentang peraturan pertandingan pencak silat terbaru yang viral kemarin tentang narik-narik ya. Saya akan menjelaskan beberapa kategori dari atlet ya yang bertanding dan pakaian yang dipakai pada saat peraturan pertandingan itu bagaimana. Nah, mungkin video ini akan berpart-part ya, teman-teman juga jika ada yang bingung boleh ditanyakan tentang peraturan terbaru ini, nanti akan kita bahas ya. Di sini saya akan bahas tentang kelompok usia dan kategori pertandingan serta pakaian resmi dalam pertandingan pencak silat di peraturan terbaru ini guys, tahun 2022. Jadi peraturan terbaru ini peraturan tahun 2022, yang dimana peraturan ini juga dipakai di internasional ya. Oke, jadi langsung saja saya akan membahas kelompoknya dulu ya, kelompok usia dan kategori di pertandingan pencak silat peraturan tahun 2022. Nah, ini ada kelompok namanya singa. Kelompok singa itu usia 3 sampai 6 tahun. Jadi di pertandingan terbaru ini ada pertandingan usia 3 sampai 6 tahun. Tandingnya 3 babak dikali 1,5 menit. Jadi satu babaknya tuh 1,5 menit. Ada lagi kategori macan. Kategori macan ini usianya 7 sampai 9 tahun. Sama seperti tadi, tandingnya 3 babak, satu babaknya 1,5 menit ya. Dan di usia 10 sampai 11 tahun itu namanya freeteen atau usia dini. Masih sama ya, 3 babak, satu babaknya 1,5 menit. Ada singa, macan, usia dini, dan lanjut lagi pra-remaja atau pre-junior ya. Pra-remaja ini usianya 12 sampai 13 tahun ya. Oke. Dan bertanding 3 babak, satu babaknya 2 menit ya, sama seperti biasanya ya. Pra-remaja, lanjut lagi remaja atau junior dengan usia 14 sampai 16 tahun. 3 babak, satu babaknya 2 menit. Terus baru dewasa, kategori dewasa 17 sampai 45 tahun. Wow. Jadi usianya di peraturan terbaru ini maksimalnya 45 tahun guys. Ada lagi kategori master 46 sampai 60 tahun. Master A, Master B 61 tahun ke atas. Nah, Master A dan Master B ini bertandingnya 2 babak cuman. Satu babaknya yaitu 1,5 menit ya. Udah tua lur. Jadi di peraturan pertandingan terbaru ini ada beberapa kategori yaitu singa, macan, usia dini, pra-remaja, remaja, dewasa, Master A, Master B yang usianya 61 tahun ke atas. Wow ya. Jadi yang senior-senior yang udah tua-tua kalau masih gatel bisa ikut tanding lagi. Cuman hati-hati ya. Para sesepuh kalau mau ikut tanding takut gimana ya. Harus memang dipersiapkan benar, bahaya ya. Tulangnya udah beda. Oke ya, itulah kelompok usia pertandingan. Sekarang saya akan bahas tentang pakaian resmi dalam pertandingan pencak silat. Apa aja pakaiannya?
Untuk kategori atlet dan pelatih harus mengenakan pakaian resmi sebagaimana ditentukan di sini. Petugas teknik dapat memberhentikan ofisial atau pesilat yang tidak mematuhi peraturan ini. Jadi kalau dia tidak sesuai pakaiannya dengan peraturan ini, bisa dihentikan langsung lur pertandingan itu. Untuk pakaian wasit, wasit juri harus memakai seragam standar putih dengan sabuk kuning, biasa ya. Seragam ini wajib dipakai ke semua kejuaraan. Ini masih sama. Seragam putih standar seperti di bawah ini, logo Federasi Pencak Silat Nasional di dada kanan. Logo wasit juri di dada kiri. Jadi di kanan ini lambang federasinya, apa IPSI atau Persilat ya, itu di kanannya. Wasit juri wanita yang berhijab wajib memakai kerudung putih polos tanpa peniti. Jadi kalau yang memakai kerudung untuk wasitnya, kerudungnya harus polos warna putih tanpa peniti. Ikat sabuk di mana simpul harus berada di sisi kiri. Ini masih sama ya. Itu untuk wasit. Sekarang delegasi teknik, ketua pertandingan dan komisaris protes. Pakaian resmi adalah sebagai berikut. Blazer hitam polos single, kemeja putih polos lengan panjang, dasi merah hitam tanpa tipin. Tipin apa ya? Celana hitam slim fit polos tanpa digulung, panjang harus sampai mata kaki. Kaos kaki hitam polos dengan sepatu formal hitam. Official wanita boleh memakai kerudung hitam polos. Wah, jadi delegasi teknik, ketua pertandingan dan komisaris protes ya, ada peraturannya juga ya pakaiannya. Jadi ditentukan juga. Nah, sekarang untuk atlet atau pesilatnya ya, pakaiannya seperti ini. Pesilat harus memakai seragam pencak silat hitam standar tanpa garis, tidak berbentuk pipa atau bordir pribadi selain yang diizinkan secara khusus oleh IPSI. Kelonggaran panjang seragam sampai dengan pergelangan tangan dan mata kaki adalah kurang lebih 2 cm. Logo IPSI di dada kanan dan logo daerah di dada kiri. Logo tidak boleh melebihi diameter 10 cm. Jadi ada diameternya untuk logo ya. Untuk di daerah ya atau perguruan itu di sebelah kiri. Dan untuk logo IPSI ya atau Persilat itu di sebelah kanan. Untuk logo sponsor akan ditempatkan di lengan kanan, di mana ukuran logo sponsor tidak boleh melebihi ukuran badge IPSI. Logo tidak boleh melebihi diameter 10 cm. Jadi logo sponsor ya, kalau ada sponsor sini ya, atau misalkan kejuaraan apa, itu di sebelah kanan. Dan besarnya tidak boleh melebihi lambang atau badge dari logo IPSI ya. Nah, lambang negara atau bendera akan dikenakan di lengan kiri jika mewakili Indonesia ya, atau antar negara, dia benderanya di sebelah kiri. Kalau di pertandingan sebelum-sebelumnya kan masih bebas nih, mau kanan mau kiri. Nah, sekarang sudah ada aturannya lur. Lengan baju dan celana tidak boleh digulung, fatal ya. Terus nama daerah bisa berada di bagian punggung baju dengan ukuran tidak melebihi panjang 35 cm dan lebar 25 cm. Tidak ada ketentuan untuk warna dan bentuk huruf. Jadi di belakang ya masih sama seperti dulu, boleh ditulis nama daerahnya, tapi ada diameternya. Kalau kemarin kan masih bebas ya, sebelum-sebelumnya untuk warna bebas, tapi ukuran tidak boleh melebihi yang saya sebutkan tadi. Terus pesilat diberikan waktu 3 menit untuk mengganti seragam silat yang baru jika seragam silatnya robek dan memperlihatkan kulitnya dengan jelas. Setelah 3 menit habis, teguran 1 akan dikeluarkan oleh wasit. Nah, ini harus cepat ya. Jadi buat para pesilat ketika bertanding terus membanting atau menendang, tiba-tiba celana atau tangannya robek ya. Jadi cepat-cepat harus mengganti selama 3 menit. Kalau 3 menit belum mengganti, akan dikasih teguran 1. Nah, di sini para pelatih dan atlet ketika bertanding harus mempersiapkan baju lebih ya, di dekat dia. Jadi bawalah baju, celana dipersiapkan di dekat pertandingan tersebut. Ini fatal ya. Wasit akan mengumumkan kepada dewan tentang teguran 1 dan mencatatnya. Wasit kemudian akan mengumumkan kepada
timekeeper untuk memulai menghitung mundur 2 menit. Jika pesilat melakukan hitungan mundur kurang dari 2 menit, tidak ada poin yang akan dikurangi. Namun, jika pesilat atlet membutuhkan waktu lebih lama dari waktu yang diberikan, maksimal 5 menit, pesilat akan diberikan peringatan. Apabila pesilat masuk ke gelanggang lebih dari 10 menit, akan dikenakan peringatan 3 atau diskualifikasi. Ketua pertandingan akan mengumumkan dengan jelas ketika pesilat masuk ke gelanggang. Wow, ini fatal ya. Jadi ketika dia melebihi batas waktu yang telah ditentukan 10 menit lebih belum balik-balik ganti pakaiannya, maka pesilat itu akan didiskualifikasi. Agak sedikit fatal ya. Oke, pesilat harus menjaga rambut mereka bersih dan dipotong sepanjang tidak menghalangi kelancaran pertandingan. Gulungan rambut dan jepit rambut logam dilarang. Pita, manik-manik, kilau, dan aksesoris lainnya juga dilarang. Karet, gelang untuk mengikat rambut diperbolehkan. Jadi aksesoris mengikatnya nggak boleh yang aneh-aneh, cuman karet aja. Nggak boleh yang dari logam atau jepit besi seperti itu ya. Pesilat harus memiliki kuku yang pendek dan tidak boleh memakai benda logam atau benda lainnya yang dapat melukai lawan. Oke. Perlengkapan pelindung berikut ini wajib. Pelindung tubuh. Satu atlet memakai warna merah dan lainnya memakai warna biru. Pelindung kemaluan merupakan perlengkapan pribadi ya. Jadi sedikit fatal ya. Di peraturannya ini baru. Di pakaiannya aja sudah bisa membuat pelanggaran bagi kita, dikenakan teguran kalau kita tidak memakai standar dengan aturan yang berlaku ya. Perlengkapan pelindung atlet yaitu body protector. Pengganti pelindung selama pertandingan yang disebabkan robek, rusak dan membahayakan atlet dilakukan secepat mungkin. Mengganti dilakukan dalam waktu 1 menit. Nah, jadi misalkan bodinya atau kopnya ada masalah 1 menit cuman disuruh ganti nih. Dan perlengkapan tambahan pelindung atlet ya. Jadi pelindung atlet yang diperbolehkan apa saja sih? Yang diperbolehkan pelindung mulut ya, gamsil. Menggunakan kawat gigi diperbolehkan, akan tetapi atlet bertanggung jawab atas cedera yang ditimbulkan. Nah, jadi atlet boleh pakai kawat gigi, tapi resiko ditanggung sendiri. Dan beliau juga boleh pakai gamsil ya. Terus pelindung tulang kering. Nah, ini boleh nih yang besar ya. Untuk di betis boleh itu yang besar kayak MMA juga boleh. Terus pelindung lengan. Ya, deker lengan tuh boleh. Pelapis tangan atau kinesio-tape. Nah, taping boleh kita memakai taping. Yang tidak diperbolehkan adalah jadi yang kayak tinju ya. Apa itu namanya tuh? Muay Thai, kickboxing yang tebal ya, buat tinju yang di tangan itu nggak boleh lor. Terus juga yang tinju buat MMA, sarung tinju MMA itu nggak boleh juga. Ya, jadi yang diperbolehkan deker-deker seperti kita bertanding dan boleh pakai gamsil di sini. Terus perlengkapan pelindung atlet boleh memakai kacamata. Pemakaian kacamata dilarang. Sorry. Jadi tidak boleh pakai kacamata kecuali kacamata elastis. Jadi kacamata elastis ini tidak terbuat dari kaca dengan tali dan karet seperti kacamata sport biasa digunakan untuk olahraga. Jadi kacamatanya yang elastis itu ya, kacamata sport, tidak boleh yang yang bisa pecah belah seperti itu. Terus pakaian atlet TGR. Nah, untuk atlet seni, pesilat menggunakan pakaian silat standar yang dilengkapi ikat kepala dan samping, sarung. Atlet kategori seni regu menggunakan pakaian silat standar warna hitam dengan sabuk atau bengkung putih lebar 10 cm tidak diikat. Nah, jadi untuk regunya ya, sabuk putih ada diameternya juga, sabuk berdiameter, terus tidak boleh diikat ya, yang seretan kayak gitu ya. Atlet yang menggunakan hijab harus memakai hijab warna hitam polos untuk semua kategori. Jadi di TGR yang berhijab, yang ceweknya berhijab itu kerudungnya harus polos ya, harus polos, tidak boleh bercorak ya. Dan pelatih sama dengan menggunakan sabuk orange. Nah, pelatih juga untuk pelatih cewek itu sama, kerudungnya juga sama ya. Jadi kerudungnya polos warna hitam.
Ini itu saja untuk pakaiannya. Nanti kita akan bahas lagi tentang prosedur pertandingannya, penimbangannya bagaimana, dan juga poin dalam pertandingan tersebut ya. Nah, jadi dari peraturan ini lebih ketat ya. Dari usia aja ada kategori-kategorinya. Mulai dari usia 3 sampai 6 tahun udah ada kategori pertandingannya. Terus juga bajunya juga diatur ya, diatur lebih ketat banget. Sampai ke yang tukang protes pun kalau dia mau memprotes ya bajunya juga ditentukan di sana. Jadi lebih ketat ya. Karena untuk waktunya supaya lebih cepat, seperti misalkan yang baju robek tadi, ketika dia lambat menggantinya, dia kena teguran bahkan sampai bisa didiskualifikasi kalau dia lambat mengganti. Ya, ini pelajaran buat para atlet dan para pelatih. Ya, jika kita bertanding di peraturan terbaru ini, bukan peraturan terbaru juga ya. Di semua peraturan juga harus mempersiapkan baju lebih ya di dekat kita karena untuk menghemat waktu juga ya. Oke, mungkin itu saja ya buat teman-teman pencak silat ya. Jika ada pertanyaan tentang peraturan terbaru silahkan komen di bawah, dan jika ada apa yang saya sampaikan salah mohon dikoreksi ya. Kita di sini belajar sama-sama dan disimak terus tentang peraturan terbaru, mulai dari poin serangannya berapa, apa saja sih yang di pelanggaran ringan, pelanggaran berat apa saja, nanti akan kita jelaskan di konten selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.